Alhamdulillah ala bi'tsati Sayyidina Muhammad min waladi Adnan. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Majelis Maulid Nabi SAW bagi yang hadir dari daerah sini atau juga hadir teman-teman ahbab dari Kota Baru, Masya Allah. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang indah. Majelis ini menjadi majelis yang mengundang berkah, mengundang ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sahibul bait Al-Habib Hasan bin Lutfi Maula Aidi, Allah kabulkan semua hajatnya, Allah jaga keluarganya, Allah berkahi rezekinya, Allah muliakan dunia akhiratnya. Dan kita semua yang hadir majelis ini dan yang menyaksikan acara ini, karena malam ini juga di live melalui TV Al-Wafat tadi, mudah-mudahan Allah memuliakan kita. Allah jadikan majelis ini sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Bulan Maulid telah lewat. Malam ini malam 1 Rabiul Tsani. Sebulan penuh kita bersalawat kepada Nabi SAW. Sebulan penuh banyak di antara kita yang menghadiri majelis-majelis Maulid Nabi SAW. Mudah-mudahan majelis itu diterima oleh Allah. Yang jelas tidak ada majelis Maulid, pasti di situ ada berkah, pasti di situ ada rahmah, pasti di situ ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti di situ tafrij lil qulub, dibebaskan dan Allah selamatkan dari segala bala dan musibah. Setiap majlis, karena tidak ada majlis yang dibuat untuk Nabi Muhammad kecuali Allah meridai majlis itu. Rasul akan memberikan syafaat bagi yang hadir dan yang mengadakan. Katakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, masih kama majma'il maulid yujalil qurub. Tidak ada yang lebih indah yang dibuat oleh seseorang seperti menghadiri atau membuat majelis maulid. Yujalil qurub, Allah akan bebaskan dengan majelis maulid segala musibah. Lihat itu Nabi Adam alaihissalam, Abuna Adam, kakek dari Nabi Muhammad secara insaniyah, secara zahir. Nabi Adam kakek Rasulullah, tapi Nabi Adam diciptakan dari nur Rasulullah. Maka Nabi Muhammad adalah awal wal akhir, makhluk yang pertama diciptakan dan makhluk Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam ketika dalam musibah, setelah makan buah huldi dan Allah menunjukkan murkanya, diusir dari surga di dunia, Nabi Adam bertobat, Nabi Adam menangis siang malam, wala yura atharul ijabah. Tidak dilihat oleh Nabi Adam tanda-tanda Allah mengampuni dosanya. Sehingga Nabi Adam terus berdoa, terus menangis. Allah ingatkan Nabi Adam, Allah ilhami Nabi Adam untuk mengingat ketika dia di surga. Dilihat di surga setiap pintu surga, setiap tiang arsy Rahman, tercatat di situ la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam yakin beliau belum mengenal siapa ini Muhammad. Yang jelas Allah Rabbul Alamin. Maka Muhammad ini pasti makhluk, tapi makhluk yang paling istimewa. Nggak tahu Muhammad ini manusia
manusia, malaikat, atau makhluk yang lain. Yang jelas istimewa. Karena disejajarkan oleh Allah dengan namanya. Maka Nabi Adam alaihissalam mengingat hal itu, beliau langsung Allahumma ghfirli bijahi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosaku berkat Muhammad. Siapa ini Muhammad? Tidak tahu. Langsung ada ijabah dari Allah. Ada jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Min aina arafta Muhammad walam khalaqtuh. Dari mana kamu tahu tentang Muhammad wahai Adam? Aku belum menciptakannya secara zahir. Wala ya Rab, aku lihat di pintu surga. Setiap pintu ada catatan di atasnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku yakin ini Muhammad makhluk yang paling istimewa, makhluk yang paling kau cintai, kau sejajarkan dengan namamu. Kalau sadaqta, benar kamu Adam, walau lahu ma khalaqtuk. Kalau bukan aku akan menciptakan Muhammad di bumi ini, maka aku tidak menciptakan kamu. Kamu saya ciptakan karena aku mentakdirkan akan lahir dari keturunanmu Nabi yang namanya Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Allah langsung memberi jawaban, wa bihi qad ghafartuk. Dan dengan Muhammad aku terima taubatmu dan aku ampuni dosamu yang telah lama beliau memohon dan memohon, menangis dan menangis. Padahal beliau Nabi, beliau Rasul. Tidak ada ijabah sampai tawasul sama Nabi Muhammad. Tidak terlihat kabulnya doa kecuali ketika menyebut nama suci Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bil walad yughfarul walid. Dengan sebab cucu kakeknya diampuni. Insyaallah. Dengan sebab cucu kakeknya Nabi Adam dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Muhammad menjadi kunci musibah Nabi Adam terselesaikan. Musibah Nabi Adam bisa dipermudah dan dijauhkan oleh Allah dari segala musibah dan mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Masyikama majma'il maulid yujallil qulub. Tidak ada seperti majelis maulid, membebaskan kita dari segala musibah dan mengundang segala nikmat. Membebaskan kita dari segala musibah dan mengundang segala nikmat. Karena Nabi Muhammad nikmatul udma. Nabi Muhammad adalah nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Nabi Muhammad adalah anugerah yang besar. Wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Beri kabar gembira orang mukmin, dia telah mendapatkan dari Allah fadlan kabira, keutamaan, anugerah, nikmat kabira yang besar. Siapa yang berfirman ini? Allah, Zat yang Maha Besar. Siapa yang dimaksud fadlan kabira? Mufassirin mengatakan, ada yang mengatakan ilmu. Tapi yang lebih pas dari ayat ini, melihat ayat sebelumnya, Allah menceritakan tentang Nabi Muhammad, maka fadlan kabira yang lebih tepat adalah Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Keutamaan yang besar Nabi Muhammad, anugerah yang terbesar, nikmat yang terbesar, mawahib pemberian Allah yang terbesar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya.
La in syakartum azidannakum. Kalau kita syukuri nikmat Nabi Muhammad, semua nikmat akan kita dapat. Kita syukur nikmat Nabi Muhammad, semua anugerah Allah akan mencari kita. Kita syukuri nikmat Nabi Muhammad, maka Allah akan menambah nikmat-nikmatnya, karena Nabi Muhammad sumber nikmat Allah. Sayyidina Abu Umar pernah berkata, kalau kita mensyukuri nikmat Nabi Muhammad, maka kita dianggap, dicatat telah mensyukuri semua nikmat Allah. Nikmat Allah, jangankan kita syukuri, kita hitung aja nggak bisa. Wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Gak mampu kita menghitung nikmat. Bagaimana mensyukurinya? Tapi satu nikmat ini kita syukuri, maka Allah mencatat telah mensyukuri semua nikmat. Nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sumber semua nikmat. Tidak ada nikmat kecuali sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala nikmati Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu para habaib, para ulama, tidak kecuali akhirina Al-Habib Hasan bin Lutfi Maula Aidi mengajak kita, mengundang kita setiap akhir selesai bulan Maulid, beliau mengadakan acara Maulid. Ajib ini, biasanya orang berebut bulan Maulid, tapi beliau minta kita setelah Maulid. Ini ada majdubnya ini, tapi anda lihat ada niat baiknya beliau. Di antaranya bahwa Maulid bukan hanya bulan Maulid. Maulid Nabi setiap saat. Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap waktu. Wa in amilna li kulli yawmin aw li kulli hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Hadir ma'ana al-Habib Abdul Rahman As-Segar dari Siwon Hadramaut. Masya Allah, ini karomahnya Habib Hasan. Nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmatul utama, nikmat yang paling besar. Oleh karena Nabi Muhammad tidak hanya kita rayakan di bulan Maulid. Ini kebebasan mengajari kita nih. Kebebasan mengajari kita secara tidak langsung, beliau menasihati kita bahwa Nabi Muhammad pantas diperingati setiap hari. Nabi Muhammad pantas ini diperingati, disyukuri setiap saat. Wa in amilna li kulli yawmin aw li kulli hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Memperingati Nabi setiap hari, setiap saat, hukumnya wajib. Tidak ada nikmat kita dapati kecuali sumbernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad.
dikatakan oleh para aulia, seorang santri hendaknya dia meyakini bahwa setiap nikmat yang Allah berikan kepada dia berkat Nabi Muhammad SAW. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada dia, setiap nikmat yang Allah berikan kepada dia berkat gurunya. Kata aulia berkata, seorang santri tidak akan mendapatkan barokah guru kecuali dia meyakini nikmat yang dia dapat barokah syekh. Nikmat yang dia dapat barokah guru, doa gurunya, kesolehan gurunya, Allah memberi dia nikmat. Ini dengan guru. Kalau ingin berkah, meyakini semua nikmat berkat guru kita. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Sumber semua nikmat. Tiap hari kita menikmati nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikmati pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua nikmat itu berkat Nabi Muhammad SAW. Maka sebagian aulia mengatakan, kalau aku lupa sama Nabi Muhammad, maka aku tidak menganggap diriku orang Muslim. Aku lupa sama Nabi sebentar aja, maka aku tidak menganggap diriku orang mukmin. Kata Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, bagaimana kita bisa melupakannya? Bagaimana bisa lupa sama Nabi? Huwa ayatu wujudina. Kita ada berkat dia. Kita ada berkat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa melupakan manusia ini? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ada bait satu bait dari Al-Qadhi Iyad. Qadhi Iyad, ulama auliya as-salihin al-kubar. Wal ajab, Qadhi Iyad ini dulunya dikatakan perampok. Orang dia taat ila Allah, taubat kepada Allah, istiqamah, menjadi aulia besar. Namanya disebut Turun Rahmat. So, oleh karena itu kita berhusnuzon kepada semua orang. Mungkin sekarang dia zahirnya maksiat, mungkin besok dia menjadi aulia besar. Jangan sekali-kali memvonis orang, karena nggak tahu gimana akhirnya. Qadhi Iyad alaihi rahmatullah, beliau mengatakan dalam bait syairnya, wa mimma zadani syarafan wa tihan, wa mimma zadani syarafan wa tihan, wa kittu bi akhmusi ata'u thuraya. Setelah beliau menunjukkan nikmat-nikmat Allah, dan yang membuat aku bertambah bahagia dan merasa mulia, dan hampir saya ini terbang, kaki saya menginjak bintang-bintang itu. Dari senangnya dan hebatnya, apa yang membuat beliau senang sampai sedemikian hebat? Sampai saya ini hampir terbang, kaki saya menginjak bintang-bintang yang ada. Dua hal. Apa dua hal ini? Dukhuli tahta qaulika ya ibadi. Ketika engkau ya Allah mengatakan aku ya ibadi, ya abdi. Oh, nikmatnya ini kalimat dari Allah mengakui kita sebagai hambanya. Ya Allah, kata Imam Ali bin Abi Thalib, kafani fakhran idza kunta li rabba, wa kafani syarafan idza kuntu laka abda. Kafani syarafan idza
bagiku ya Allah jika aku hambamu dan engkau Tuhanku. Udah selesai. Apalagi punya Tuhan Allah, apanya yang kurang? Masya Allah. Ditambah lagi yang kedua, wa an sayyata Ahmad li nabiyya, dan kamu jadikan Nabi Muhammad nabiku. Ini memang sempurna. Kau akui aku sebagai hambamu dan kau jadikan Nabi Muhammad nabiku. Sudah selesailah nikmat. Al-Habib Muhammad Sadiq bin Husain Al-Hamid Berani, mata'an Allah bitul hayati, mudah-mudahan beliau panjang umur sehat wal afiat. Sering ketika ada tamu itu dengan bahasa awam, tamu itu minta doa, sawahnya sedih, anaknya, kata beliau, yang besar hati, yang senang, kamu punya Nabi Muhammad. Kamu punya Nabi Muhammad, gak pantas orang yang punya Nabi Muhammad sedih, gak pantas. Gak pantas orang yang punya Nabi Muhammad susah, gak pantas. Berarti kamu jauh dari Nabi Muhammad. Yang sedih berarti jauh dari Nabi. Yang masalah jauh dari Nabi. Yang sumpah jauh dari Nabi. Dan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tempatnya beliau di Siwon. Jangankan Habib Ali, orang-orang yang di sekitar Habib Ali gak pernah merasakan sedih. Berkat cintanya Habib Ali kepada Rasulullah Muhammad. Sampai beliau, orang yang dekat Habib Ali Habsyi itu mengatakan, saya ini gak sadar kalau saya di dunia hatta mata Ali Habsyi. Sampai meninggal Habib Ali Habsyi, baru saya sadar saya ini di dunia. Ketika ada Habib Ali Habsyi, seperti di surga, gak ada sumpah dekat-dekat. Senang, bahagia, saling cinta, saling sayang, gak ada iri, gak ada dengki, gak ada hasud. Sampai dikatakan oleh Habib Ali Habsyi, zaman beliau min sadda ila sadda, dari ujung Siwon ke ujung Siwon, tidak ada orang qati'ur rahim. Semuanya nikmat, semuanya bersaudara, semua yang saling cinta. Dari ujung ke ujung, gak ada satupun yang qati'ur rahim, satupun yang bertengkar. Ada apa itu? Kenapa itu? Karena ada Ali Habsyi yang cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, insyaAllah menerima acara maulid ini. Jazakallah khair. Habib Hasan mengingatkan kita bahwa Nabi diperingati bukan hanya di bulan maulid. Hidupkan Nabi di setiap saat di rumah kita. Wanaftanim, kita manfaatkan waktu yang indah ini dengan hadirnya salah satu tamu mulia kita dari Bilad Habramut Siwon, biladnya Habib Ali Habsyi dan para awliya, Habib Luqati bin Ahmad, Syekh Ahmad bin Abdul Rahman, Masya Allah as-Segar, awliya as-salihin. Kita minta kepada beliau, beridinnya Habib Hasan, saya minta beliau untuk berikan kalimat-kalimatnya, dan saya akan atasyarraf dengan jadi penterjemahnya Balahi Tafadhal Manjuran Masyhura. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan barakallahu ala hadhihi al-muqaddimah allati qaddamaha, wa يسعدني أن أكون معكم في هذه الليلة المباركة في هذا الحفل البهيج وهذا المجلس الطيب، مجلس التعليم الخاص. وجزا الله حبيبنا حسن بن لطفي مولى عيدي الذي تشرفت بدعوته البارحة بالحضور، وجزاه الله خير على كل حال، وجزاهم جزاء الجميع الحاضرين جميعا على الاستماع لما سندلي بدلونا إن شاء الله في هذه المناسبة إن شاء الله.
Beliau bersyukur kepada Allah. Allah muliakan malam ini beliau dengan ikut hadir bersama kalian semua di majelis yang indah ini. Dan terima kasih kepada Habib Hasan bin Lutfi Maula Aidi yang tadi malam mengundang beliau untuk hadir di majelis ini. Dan terima kasih kepada kalian semua yang hadir. Terima kasih kepada yang hadir dan yang menyaksikan acara ini, yang mau mendengarkan apa yang akan kita katakan di majelis. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bersama. Jazakallah khair al-habaib wal-ulama wa kafat al-asatidah wal-hadirin jami'an min al-talabah wa ghair al-talabah. جزاهم الله خير على حضورهم في مثل هذه المناسبات، ونحن نعزز أن نكون بينكم جزءا منكم إن شاء الله. Dan kepada para habaib dan para guru-guru yang mulia, terus terang saya merasa bangga hadir dan duduk bersama kalian semua. هذه نحن الآن في ربيع الأنوار. ربيع الأنوار شهر ربيع الأول، وإن كنا على نهايته إن شاء الله الآن نحصل على الخلاصة الخاتمة، العمدة على الخاتمة. Kita udah melewati Rabiul Awal dan sekarang kita masuk Rabiul Anwar. Bukan Rabiul Tsani tapi Rabiul Anwar, yang penuh cahaya, yang insya Allah akan mendapatkan buah dari maulid-maulid yang kita hadiri di Rabiul Awal. الربيع لا شك هو الربيع. الربيعين مع بعض كلهم امتداد الأول. الثاني هو امتداد للأول، وكلاهما توأم، يعني بمعنى التوأم هو اثنين مع بعض أوجدهم المولى تعالى، وفيه مناسبات عظيمة في ربيع الثاني، أيضا فيها مناسبات عظيمة، لعل من ضمنها حول الحبيب علي بن محمد الحبشي، وهناك كثير من الأحوال الموجودة عندنا طبعا الذين يسوون حول الحبيب علي بن محمد الحبشي، وأيضا عندكم في إندونيسيا يمكن كثير أحوال كثيرة فيها تذكر الصالحين، وبذكر الصالحين تنزل الرحمة. Rabi itu ada dua, kita kata bersama. Yang pertama Rabiul Awal, yang kedua dikenal dengan Rabiul Tsani. Tapi Rabiul Awal dan Rabiul Tsani itu ibarat anak kembar, dilahirkan oleh Allah bersamaan, di mana yang satu dengan yang lain saling memberikan manfaat dan berkah. Rabiul Tsani mendapat berkahnya Rabiul Awal, dan di Rabiul Tsani banyak munasabat, banyak acara-acara yang penuh dengan berkah. Kalau tempat kita di Siwon, acara yang besar di Rabiul Tsani adalah Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan juga di tempat kita di Solo ada Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bulan Rabiul Tsani. Dan mungkin kata beliau banyak aulia al-salihin yang meninggal di Rabiul Tsani yang Anda peringati, sehingga dengan mereka para salihin, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapat keberkahan mereka. هذه المناسبات العظيمة وهذه الأوقات التي تمر علينا وإياكم، ولعل من أبرزها أنتم قرأتم مولد خير البرية، ولا شك أن هذا المولد سيعيدكم إلى السيرة النبوية، وماذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كيف كان وكيف كانت تعامله وكيف كانت الصحابة وكيف ورووا قصة المولد بكاملها، لعل من ضمنها أن كيف كان الرضاعة وكيف كان يعني حياته
مولده وغيرها كلها فيها بركات وأنوار كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. إرهاصات يقولون أهل السيرة إنها إرهاصات، بمعنى حاجة تبشر قبل وجوده. Antum di bulan ini dan di acara ini telah membaca Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana isi Maulid adalah kisah-kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah. Kisah Maulid adalah kisah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum Nabi lahir, ketika Nabi lahir, masa kecil Nabi yang dinamakan oleh para ulama dengan irhasat, kejadian-kejadian yang istimewa ketika masa kecilnya Nabi sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ini kisah-kisah yang begitu indah dan begitu mulia yang dinisbahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diragukan lagi akan mengundang berkah dan manfaat besar. في مدينة الشهر بحضرموت تستمر الموالد حتى ربيع الثاني، وليس في ربيع الأول فقط، لأن بكثرة كل المساجد كل مسجد يقام فيها كل ليلة مولد، يعني معنى ذلك أنهم ربطوا بين الشهرين وأصبح كل ربيع بصورة عامة. Di kota Syeher di Hadramut sana, Maulid ini bersambung sampai Rabiul Tsani, karena banyaknya masjid dan setiap masjid mengadakan Maulid dan Maulidnya bergantian sehingga dihadiri oleh banyak orang. Karena bergantian antri, maka 2 bulan ini dijadikan Rabiul Awal. Rabiul Awal dan Rabiul Tsani semuanya Rabiul Awal memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صراحة أنتم في هذه الفترة وهذا الزمن اغتنمتم أوقاتكم. الإنسان يغتنم وقته، بمعنى كم ذكرتم الله، كم صليتم على النبي، كم تناصحتم وألقى العلماء عليكم النصائح، كم من الأشياء الإيجابية التي تدار. نحن لا نتكلم، ليس لدينا أي حاجة أكثر من هذا الكلام، أننا نقدم روح وحضور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيننا. الرسول كما يقول العلماء أنهم حاضر ولا شك. قال الرسول قال عندما يصلي أحدنا يرد الله روحه عليه ويرد الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليه، فصلاتك موجودة تبلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون شك بالحديث. الرسول قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10. تخيل أنت صليت كم صلوات الآن، اضربها ب10 واطلع كم. Antum pantas untuk bersyukur kepada Allah, kata beliau. Antum irtanantum al-qadakum. Waktu antum betul-betul manfaatkan. Waktu-waktu yang berharga ini telah antum manfaatkan. Antum banyak zikir sama Allah, antum membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak majelis antum hadir. Ini nikmat besar dan ini taufik hidayah dari Allah. Setiap salawat, kata beliau tadi membawakan satu hadis, satu salawat mengundang 10 rahmat dari Allah. Coba bayangkan, satu salawat dari kita 10 rahmat dari Allah. Abdul Haddad mengatakan satu rahmat dari Allah untuk kita cukup untuk kita ini bahagia dunia akhirat. Bagaimana dengan 10 rahmat? Dan antum gak satu sholawat di sini. Berapa banyak antum bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini adalah cara yang paling tepat yang antum lakukan untuk
mengisi waktu-waktu kehidupan antum. أكد العلماء ومنهم الإمام الحداد وغيرهم من العلماء أكدوا بأن الصلاة على النبي تعتبر صلاة مقبولة، لأن الرسول بشر كما ذكرنا لكم أن الصلاة ب10 أمثالها، هذه مقبولة لا شك في ذلك. ولكن نحن تكفينا في حياتنا واحدة، لو قبل الصلاة واحدة فقط سنرجع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الحوض بها، فما بالك بالمئات والآلاف والأكثر من الصلوات عليه. Ulama mengatakan, di antaranya Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, bahwa khusus sholawat itu ibadah yang pasti diterima oleh Allah, tidak dilakukan lagi. Selain itu bisa gobul, bisa ditolak, tapi untuk sholawat pasti gobul. Dan satu sholawat aja cukup untuk kita selamat di akhirat dan sampai ke telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana dengan ratusan sholawat, ribuan sholawat? Allahumma sholli ala Muhammad. جزاكم الله خير. وأنا أؤكد بأن هذه المناسبات لها مردود إيجابي حتى على البلد نفسه الذي نحن نعيش فيه، لأن ستساعد على حفظ البلد من أي مصائب، من أي مشاكل، من أي حاجة لا سمح الله، من زلازل، من فيضانات من هذا القبيل، ستكون سبب في ذلك. Dan saya tekankan lagi, majelis maulid semacam ini ketahuilah sangat bermanfaat untuk negeri kalian. Maka jangan ditinggalkan majelis ini, lestarikan majelis ini, teruskan majelis ini, karena majelis maulid bisa menjadi sebab untuk selamatnya kita, negeri kita dari gempa bumi, dari banjir dan musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Nabi Muhammad Allah selamatkan kita semua. لا شك أن وجودكم أيضا بعضكم البعض وكل واحد يستمد من الثاني. نحن لا نقول، وإن كنا نحن أكبر منكم سنا، لا نقول أكبر منكم علما، ولكن نقول أكبر منكم سنا، ولكن نحن محتاجين للاستمداد. الحق علي حبشي قال ما غير هذا يمد وآخر كذا يستمد. هكذا الإمداد والاستمداد هذا من بعضنا البعض، حتى بالنظر يكفي النظر. لو نظرتك ونظرتنا وابتسمت لي وابتسمت لك خلاص الروح تعلقت بالروح مباشرة. Keberadaan saya di sini bukan untuk memberikan kepada kalian manfaat. Walaupun saya mungkin banyak dari kalian yang saya lebih tua, bukan saya lebih pintar, tapi saya lebih tua mungkin. Tapi bukan berarti saya hanya akan memberikan kepada kalian, tapi saya juga ingin mengambil dari kalian. Demikianlah seorang mukmin itu, memberikan manfaat kepada saudaranya dan mengambil manfaat dari saudaranya. Walaupun hanya melihat, mungkin yang pidato dua saya dengan beliau, tapi marhaban ini memberikan manfaat kepada kalian. Pandang wajahnya, Anda akan mendapatkan keberkahan. Senyum di wajahnya, Anda akan mendapatkan keberkahan. Demikian juga saya, kata beliau, saya akan mengambil manfaat dari kalian. Di hati kalian ada iman, di hati kalian ada cinta kepada Nabi Muhammad, di hati kalian ada takwa. Itu perlu saya ambil keberkahan itu. Kata Habib Ali Habsyi, mereka para sholihin itu satu sama lain memberi kebaikan dan mengambil kebaikan, memberi
dan mengambil. Gak ada yang rugi. Memberi ketemu siapapun, dia memberikan kebaikan dan mengambil kebaikan. Masya Allah. Gak ada kebencian, gak ada sombong, gak ada perasaan lebih baik dari siapapun. Mengambil keberkahan dari siapapun. حتى المشاهدين الذين يتابعون الآن عبر القناة هم أيضا فرغوا جزءا من وقتهم للمتابعة. لا شك أنهم سيحصلون على الأجر والثواب، لا شك في ذلك. ولو نوى على النية الطيبة، نوية العلم والتعليم والاستفادة والإفادة، ينوي هذه النية هذه، سيحصل على الثواب كاملا إن شاء الله تعالى. Pemirsa TV Al-Fatari, ini khusus pemirsa, bukan sampean ini. Sudah cukup sampean tadi. Dan pemirsa TV Al-Fatari yang menyaksikan acara ini, dia telah memberikan kepada kita dan kepada acara ini. Dia luangkan waktunya untuk menyaksikan acara ini. Dia berikan waktunya untuk menonton ini. Tidak dilakukan lagi keberkahan sampai ke rumah mereka. Apalagi jika diniatin nonton acara ini, menyaksikan acara ini, ditambah niat taklim, niat ibadah, niat dakwah ilallah, maka semakin besar pahalanya. طبعا فضل الله واسع، احنا نتكلم عن فضل الله فهو واسع لا يحده حد ولا يحصيه عدد. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليربحوا عليه لا ليربح عليهم. ففضل الله واسع، ونيتنا وظننا في المولى عز وجل وحسن ظننا فيه أنه سيقبلنا جميعا، الحاضرين بأجسامهم والحاضرين معنا بأرواحهم ومشاهداتهم إن شاء الله. Saya ini bicara tentang keutamaan Allah. Dan keutamaan Allah sangat luas. Fadlullah, gak ada yang bisa meringkas atau membatasi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Famnun alaih hisab. Kata Allah, ambil nikmat-nikmat Allah tanpa ada yang bisa menghisab. Fadlullah. Maka kita husnudzan kepada Allah berkat Nabi Muhammad SAW. Ke semua yang hadir dengan jasadnya, atau yang hadir dengan rohnya, cinta dengan majelis ini, atau yang menyaksikan acara ini melalui TV Al-Fatari, insya Allah Allah ampuni semua dosa, Allah kabulkan semua hajatnya. الإمام الحداد ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي طول ليلي ونهاري قد كفاني سوى جليسي بطول ليلي ونهاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. هذه تدل على الإيمان الخالص النزيه الذي يحثنا إلى أن نكون فعلا نكتفي مثل هؤلاء الرجال رحمهم الله. Habib Abdullah Haddad dalam qasidahnya beliau mengatakan wa husnul dhanni lazim wa khilli wa halifi wa anisi wa jalisi tulalaili. Husnul dhan sama Allah harus, dan ketahuilah husnul dhan kepada Allah itu adalah selalu bersamaku, teman dudukku, siang malam bersamaku. Artinya setiap saat beliau husnudzan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau akan mendapatkan firman Allah, saya tergantung hambaku mengira saya apa. Ana inda dhanni abdi bi falyadunnu bi masya. Maka seperti beliau katakan, husnudzan sama Allah, semuanya kabul insyaallah. هذه أقول لكم بصراحة أنا شخصيا سعيد جدا في هذا الموقف المبارك وهذه الجلسة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى وأسألكم أنتم بأن تدعوا لي أن أكون إن شاء الله من المقبولين، من المطيعين، من الصالحين. وأنا أيضا أبادلكم نفس المشاعر
نفسها. أسأل الله لكم الصحة والعافية والقبول، وأسأل الله لكم أيضا أن تكونوا نجتمع وإياكم بعد عمر طويل وحال جميل عند مليك مقتدر الرحمن. Saya menyatakan sekali lagi bahwa saya betul-betul bahagia dan merasa mulia di majelis ini, dan saya minta kalian mendoakan saya. Insyaallah tawadhu ya. Doakan saya, mudah-mudahan saya termasuk orang yang diterima, termasuk orang yang saleh dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mendoakan kalian semua, mudah-mudahan Allah mencatat kalian sebagai orang yang diterima qabul dan orang yang diampuni dosanya, dan kalian dijadikan orang-orang yang saleh. Jazakumullah khair wa jazallahu habibana Hasan wa kullu man jaa hadar كل باسمه وصفته الحبايب هؤلاء والمحبين والطلاب والاساتذه وكل من العلماء الموجودين. نسال الله ان تكون ارواح العلماء الاموات ارواحهم معنا ان شاء الله وحاضره، ونحن في مقام الحبيب علي بن عبد الله السكار، وهو مقام في مدينه سيئون قريب مباشره من مكان المسجد الرياض الحبيب علي بن محمد الحبشي، والحاله لا واحد كلها سيئون ملانه كما قال لكم من الحبيب علي الحبشي من السده الى السده، كما سمعت من كلامه ان الاولياء موجودين، يعني ما حد الحبيب علي طبعا هو لا شك هو قدوه عظيمه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الجمع جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ويجعل اللهم معنا ولا منا ولا من امه محمد شقيا ولا ضالا ولا محروما. نسأل الله لنا ولكم العافية والصحة والقبول، ويصلح أوطاننا بلادنا إن شاء الله، بلادنا حضرموت وأيضا اليمن، وأنتم في هذه البقعة المباركة أندلس، ربنا يصلحها ويصلح أحوال أهلها جميعا، ويجعلها إن شاء الله بلد عامر بالخير والخيرات كما عهدناها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، ولا أريد أن أطيل عليكم، يكفي أن احنا جلسنا معكم وكنا معكم، وبارك الله فيكم والعافية منكم. Beliau sekali lagi berterima kasih kepada Al-Habib Hasan atau Habib Hasan Man, Syaikhul Bait atau saya, dua-duanya. Tapi senyumnya ini saya kalah. Kepada para habaib, Masya Allah, memandang mereka, Insya Allah Allah catat sebagai amal saleh untuk kita semua, dan kepada guru-guru yang mulia, kepada antum semua. Dan saya, kata beliau, fi maqam Al-Habib Ali bin Abdillah As-Sakar, في المسجد يوجد فيه مثلا نعمل درس يومي. الحمد لله عبد الله السلام ربما مسجد ضريح ان شاء الله الزوج والبقيه